الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah jadikan hari Jumat ini sebagai hari rayanya umat Islam setiap pekan. Hari Jumat ini hari rayanya kita. Kalau hari raya orang Yahudi hari Sabtu, hari raya umat Nasrani hari Ahad atau hari Minggu. Dulu hari Jumat ini belum ada, belum dinamakan hari Jumat. Namun karena umat terdahulu sudah memiliki hari raya setiap pekan, maka umat Islam berkumpul untuk menjadikan hari Jumat ini hari raya, hari untuk berkumpul, maka disebut dengan hari Jumat. Sengaja Allah jadikan hari ini untuk kita laki-laki mengejar keutamaan-keutamaan yang sudah Allah istimewakan khusus di hari ini. Kita laki-laki sebelum pergi salat Jumat disunnahkan untuk mandi, pakai pakaian terbaik. Hari Jumat ini memperbanyak selawat. Bahkan semenjak malam tadi kita sudah dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Raih, dapatkan sop terdepan di hari Jumat ini. Tak ada jaminan kita akan hidup di Jumat yang akan datang. Oleh karena itu jangan tunggu azan berkumandang, jangan tunggu himbauan baru kita datang. Ini merupakan kesempatan hebat. Sengaja kita hari ini libur beraktivitas, mengejar keutamaan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyarul muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Diceritakan oleh sahabat Nabi yang mulia, beliau mengisahkan seorang hamba yang taat. Dulu ada seorang laki-laki yang taat abid, laki-laki yang ahli dalam ibadah. Kemudian di desa itu, di kampung itu ada seorang perempuan durjana, perempuan maaf cakap, wanita tunasusila, pelaku dosa, wanita jalang yang kerjanya hanya berbuat dosa. Maka suatu hari perempuan tadi memanggil asistennya atau anggotanya, sampaikan undanganku kepada laki-laki tersebut. Dia ingin mengundang laki-laki yang taat tadi ke rumahnya. Maka pesan itu pun disampaikan oleh pembantu wanita yang mengajak untuk datang ke rumah tadi. Sampailah pesan itu kepada laki-laki yang taat. Wahai tuan, nyonyaku,
Dia mengundang tuan untuk datang ke rumah. Singkat cerita, laki-laki pun mengiyakan undangan perempuan tersebut. Seraya ketika laki-laki sudah sampai di rumah perempuan tadi, maka perempuan yang durjana tadi menutup seluruh pintu. Sontak laki-laki terkejut dan bertanya, "Apa yang ingin kau lakukan? Kenapa pintu engkau tutup?" Perempuan tadi berkata, "Aku mengundangmu ke rumah bukan untuk jamuan, bukan untuk makan. Lalu kenapa engkau memberikan undangan? Engkau suruh pembantumu, asistenmu," kata laki-laki tadi. Perempuan tadi berkata, "Aku ingin melakukan zina denganmu, wahai laki-laki." Perempuan durjana tadi ingin mengajak laki-laki yang taat tadi untuk berzina. Laki-laki pun menolak, "Aku tak mau. Kalau seandainya engkau tak mau berzina denganku dan engkau ingin keluar dari rumahku ini, aku akan berteriak dan aku kabarkan kepada masyarakat kalau engkau telah masuk ke rumahku tanpa izin dan ingin mencuri di rumahku." Maka laki-laki tadi pun takut seandainya warga masyarakat akan mengeroyoknya karena dia telah dijumpai berada di rumah perempuan durjana tadi. "Lalu apa yang bisa aku lakukan seandainya aku tak ingin berzina denganmu?" kata laki-laki tadi. Perempuan memberikan pilihan, "Kalau engkau tak mau berzina denganku, engkau bunuh. Di sudut itu ada seorang bayi dan sudah kusediakan sebuah pedang. Engkau bunuh bayi tersebut kalau engkau tak ingin berzina denganku." "Kalau aku tak mau," kata laki-laki tadi, "maka ada pilihan ketiga. Pilihannya adalah silahkan engkau minum khamar, minuman tua yang sudah kusediakan di atas meja. Silahkan engkau pilih, wahai laki-laki yang taat." Maka berfikirlah laki-laki tadi dengan pikiran yang sangat mendalam. Dia berfikir, kalau seandainya aku pilih berzina dengan perempuan ini, dosanya besar. Dosa zina dosa besar. Lalu hatinya mengatakan jangan berzina. Kemudian dia berfikir kalau sempat dia bunuh seorang bayi, dia berfikir bahwa ini jauh dosanya lebih besar. Aku tak ingin membunuh bayi tersebut. Maka pilihannya dengan sangat hati-hati menurut hatinya, dia jatuhkan pilihan kepada meminum sebotol khamar, minuman memabukkan. Dikiranya pilihannya itu pilihan yang benar, dikiranya itu dosanya yang paling kecil. Dia kira bahwa minum khamar ini dosanya tak setimpal dengan dosa zina dan membunuh. Akhirnya dia bulatkan tekad pikiran bahwa aku memilih minum khamar, wahai perempuan. Singkat cerita, khamar pun diminum, seteguk demi seteguk, segelas demi segelas. Akhirnya pikiran laki-laki tadi pun tertutup, akalnya langsung hilang dan dia mabuk alang kepalang. Di saat mabuk itulah sadar tak sadar pedang diambil, anak pun dibunuh. Bayi yang tadi pun langsung dibunuh oleh laki-laki yang sudah mabuk tadi. Ketika dia melihat perempuan yang sudah tak lagi berbusana, maaf cakap, dia pun langsung berzinah dengan perempuan tadi. Apa maknanya? Hal ini sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-khamru ummul khaba'is." Ternyata khamar adalah induk dari segala kejahatan. Khamar merupakan pokok pangkal dari segala kejahatan. Gara-gara khamar inilah kejahatan yang lain akan terjadi. Gara-gara khamar dia membunuh, gara-gara khamar dia berzina, gara-gara khamar dia taruhan, gara-gara khamar dia melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Maka benar bahwa pokok pangkal dari kejahatan itu adalah khamar. Hari ini generasi-generasi kita, mereka akan dihancurkan dengan yang namanya khamar. Khamar memabukkan. Apa hari ini khamar ini dibahasakan dengan bahasa yang lain? Banyak. Hari ini yang akan membabat anak-anak muda kita, mereka akan dihantam oleh narkoba. Narkoba itu khamar. Mereka akan dihantam oleh sabu-sabu. Sabu-sabu itu khamar. Mereka akan dihantam oleh heroin, ekstasi. Semua itu adalah khamar. Dari dulu, kununlah dulu
ada seorang yang taat, laki-laki yang ahli ibadah, dia hancur gara-gara khamar. Yang taat saja hancur, yang setiap kali beribadah pun hancur, luluh lantak gara-gara khamar. Apalagi hari ini anak-anak kita, mereka yang tak dibekali iman, mereka yang jarang salat, mereka yang tak pandai mengaji. Kalau seandainya mereka coba yang namanya khamar, alamatlah mereka sedang menggadaikan masa depannya. Khamar menghancurkan masa depan. Anak-anak kita hari ini hancur bukan karena tidak sekolah, bukan karena tidak berusaha. Mereka akan menggadaikan masa depan, mereka akan mendapatkan masa depan yang suram karena mereka telah berinteraksi, telah mencoba yang namanya khamar, yang namanya memabukkan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan dengan kontan jelas, innamal khamru, minum khamar, wal maisir, judi, wal ansab, sesembahan untuk berhala, wal azlam, undi nasib, rijsun, pekerjaan kotor, min amali syaitan, yang dilakukan setan. Ternyata minum khamar itu minuman setan, ternyata minuman khamar itu minuman kotor. Fajtanibu, tinggalkanlah, hindarilah, la'allakum tuflihun, agar engkau mendapatkan keberuntungan. Ingin beruntung hidup di dunia, beruntung di masa depan, jangan sesekali dekati khamar. Jangankan untuk mencoba, mendekatinya pun jangan sampai kita lakukan. Makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau khamar ini merupakan minuman terlaknat, perkara-perkara yang memabukkan, perkara-perkara terlaknat. Apa kata Nabi? La'anallah al-khamra, Allah melaknat minuman khamar. Khamar itu sendiri dilaknat oleh Allah. Wa saribaha, Allah melaknat peminumnya. Bukan hanya khamar, peminumnya dilaknat oleh Allah. Aku tak minum Pak Khatib, saya tak minum minuman itu. Wasaqiyaha, yang menuangkannya ke gelas, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak menuangkannya, aku tak meminumnya. Wabai'aha, yang membelinya dilaknat oleh Allah. Wa mubta'aha, yang menjualnya dilaknat oleh Allah. Wa asiraha, yang memerasnya, yang membuat minuman mabuk itu dilaknat oleh Allah. Wa mu'tasiraha, penadahnya, yang minta dibuatkan, yang pemesannya juga dilaknat oleh Allah. Wa hamilaha, yang mengantarkannya, yang minta diantar, kenderaan pengantarnya dilaknat oleh Allah. Wa mahmulata, kemudian orang yang minta diantarkan juga dilaknat oleh Allah. Perusahaannya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah jelas dan terang bahwa perkara ini perkara terlaknat yang akan menghancurkan hidup dan masa depan umat hari ini. Masyarul muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita jaga kampung kita, kita jaga anak-anak kita, generasi kita, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam lembah khamar. Kenapa? Karena negeri ini hancur bukan karena ulamanya yang tak ada. Negeri ini hancur bukan karena pemimpinnya, bukan karena orang kaya yang tak berimpak bersedekah. Negeri kampung ini akan rusak, binasa, hancur karena anak mudanya yang sudah rusak. Kalaulah anak muda di suatu kampung rusak, maka hancur sudahlah kampung tersebut. Kenapa? Karena pemuda adalah ujung tombaknya sebuah kampung negari. Subhanul yaum, hari ini kalian memang pemuda, anak-anak, remaja, rijalul ghada. Suatu saat kalianlah yang akan memimpin negeri ini. Hari ini pemuda, besok mereka pemimpin. Tapi kalau mereka mabuk alang kepalang, khamar, segala macam narkoba, maka besok mereka tak mungkin menjadi pemimpin. Kalau mereka jadi pemimpin, hancur sudah negeri ini, dipimpin oleh orang-orang teler, orang-orang mabuk. Makanya dulu Nabi ketika Isra Mi'raj, Malaikat Jibril sodorkan 2 gelas. Yang pertama bi'ina'il laban, gelas itu berisi air susu putih.
Yang kedua, gelas itu berisi bi'ina'il khamar, berisi air khamar. Maka disuruhlah oleh malaikat Jibril, pilihlah Muhammad sebelum engkau naik Mi'raj ke langit. Sebelum Nabi naik ke langit, disuruh pilih oleh Jibril. Dipilihlah oleh Nabi, fa'astul laban, aku pilih air susu. Fasarabatul laban, lalu ku minum air susu tersebut. Apa kata Jibril? Pilihan engkau betul Muhammad, engkau memilih fitrah, engkau pilih fitrah, engkau telah memilih yang baik. Kalau seandainya engkau pilih khamar, bagaimana nasib umatmu nanti? Dulu Nabi sudah memilih minuman yang bersih, minuman yang baik. Hari ini masih banyak umat Nabi Muhammad memilih jalan kehidupan yang tak baik. Bagaimana kalau sempat Nabi memilih khamar? Pasti Nabi tak mungkin Isra Mi'raj, karena sudah mabuk dan teler. Oleh karena itu, hidup tak mungkin naik, hidup tak mungkin sukses kalau sudah berkawan, kalau sudah dekat dengan khamar. Kenapa? Tak ada cerita khamar pasti akan menghancurkan masa depan. Yang namanya memabukkan, narkoba, sabu-sabu, heroin, ekstasi, maka inilah yang akan menjadikan anak-anak muda kita kehilangan masa depan. Oleh karena itu, sekali lagi yang muda-muda, kita orang tua, kita jaga generasi-generasi kita, masyarakat kita, anak cucu keponakan kita. Hari ini miris kita mendengarkan, kalau sempatlah perkara-perkara ini, khamar ini dilegalkan, dibebaskan. Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dulu ketika turun ayat tentang khamar ini, yang mabuk-mabuk tak boleh salat. Wa antum sukara, jangan dekati salat. La taqrabu salat wa antum sukara, kalian mabuk. Dulu ketika ayat khamar ini turun, maka semua orang menumpahkan minuman khamarnya ke belakang rumah. Apa yang terjadi? Waktu itu kota Makkah berpaun khamar. Begitulah dahsyatnya orang Arab dulu dengan khamar ini. Mereka menjadikan minuman khamar ini minuman kesukaan. Mereka sengaja menanam anggur, kurma, ditanam, diperasnya. Kemudian air itu difermentasi, diendapkan. Ketika sudah lama air itu difermentasi, diendapkan, berubahlah air itu menjadi air khamar, mabuk. Ternyata itulah minuman orang-orang jahiliyah di masanya. Maka hancurlah sudah. Agama ini datang untuk melarang kita dekat dengan khamar. Hari ini anak-anak kita tak peduli dengan itu. Maka perlu kita bersama agar mereka menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang selamat di masa yang akan datang. Jangankan untuk mencoba meminum, dekati saja, jangan pernah. Apa yang bisa kita lakukan? Olahraga. Rutinlah olahraga anak-anak muda. Jangan sibukkan hanya bermain-main santai-santai. Khamar, narkoba itu akan mencari, mengincar orang yang tak berolahraga. Dia duduk-duduk, kawannya sedang bermain, sementara dia duduk centang perenang. Ini cikal bakal mangsa yang akan dibabat oleh narkoba. Maka isi kegiatan, buat halal positif, perbanyak melakukan kegiatan olahraga. Insya Allah generasi-generasi anak muda di kampung ini akan terbebas yang namanya khamar, narkoba, segala yang memabukkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadratin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin
وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين المظلومين مستضعفين في فلسطين يا الله، في غزة، في سوريا يا الله، في كل مكان من مشارقها إلى مغاربها. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والبواء والربا والزنا والخمر والميسر والرشوة والفحشاء والمنكر. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.